Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Masrida Siregar, NIM 2440200046. Di sini saya ingin memaparkan materi dalam mata kuliah Ekonomi Publik yang berjudulkan Eksternalitas dalam Ekonomi. Berikut pemaparannya. Eksternal itu sebenarnya sederhana, yaitu dampak atau akibat yang muncul dari suatu kegiatan ekonomi, baik itu kegiatan produksi maupun konsumsi yang dirasakan oleh orang lain di luar pihak yang melakukan aktivitas tersebut. Dampak ini bisa berupa manfaat ataupun kerugian, dan yang paling penting adalah bahwa dampak tersebut terjadi tanpa ada pembayaran atau kompensasi. Jadi pihak yang terkena efek itu tidak ikut dalam transaksi ekonomi, tapi ikut merasakan hasilnya, entah itu dampak positif maupun negatifnya. Eksternal itu muncul ketika tindakan seseorang atau sebuah perusahaan menyebabkan orang lain mendapatkan keuntungan atau malah mendapatkan menanggung kerugian, tapi hal tersebut tidak mencermin dalam harga pasar. Artinya, harga pasar atau jasa yang diproduksi tidak menghitung manfaat atau kerugian yang diterima masyarakat. Inilah yang membuat eksternalitas itu dianggap sebagai salah satu bentuk kegagalan pasar. Karena pasar tidak mampu mengatur dampak-dampak yang terjadi di luar sistem bunga. Jadi, pada intinya, eksternal itu menggambarkan bahwa dalam kegiatan ekonomi, dampak suatu tindakan tidak hanya dirasakan oleh pelaku transaksi saja. Ada pihak lain yang ikut terdampak, dan sayangnya sistem pasar biasa tidak menghitung itu dalam harga. Karena itulah, untuk mengurangi eksternalitas negatif dan memperkuat eksternalitas positif, biasanya pemerintah perlu turun tangan untuk melalui peraturan itu, pajak, subsidi atau kebijakan lain supaya dampaknya lebih adil bagi semuanya. Nah, jadi kita lanjut ke ciri-ciri eksternalitas. Di sini eksternalitas itu memiliki beberapa ciri-ciri yang memudahkan kita untuk mengenalinya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, eksternalitas itu selalu muncul sebagai akibat dari aktivitas ekonomi, baik dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan maupun kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh individu. Jadi, setiap tindakan ekonomi yang dilakukan seseorang atau suatu badan usaha itu berpotensi menimbulkan efek lanjutan yang dirasakan pihak lain di luar utama kegiatan tersebut. Dan yang kedua, bahwa eksternalitas akan memengaruhi kesejahteraan atau kondisi orang lain yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi tersebut. Pengaruh ini bisa berupa manfaat atau kerugian, tergantung jenis eksternalitasnya. Dampaknya bisa terasa oleh masyarakat sekitar, lingkungan, atau pihak ketiga lainnya, meskipun mereka tidak ikut mengambil keputusan dalam aktivitas ekonomi tersebut. Ciri yang ketiga, yaitu eksternalitas tidak diatur melalui mekanisme pasar. Artinya, tidak ada sistem pembayaran atau kompensasi kepada pihak yang berdampak. Jika seseorang mendapatkan kerugian atau semisalnya polusi dari pabrik yang membuat warga harus mengeluarkan uang untuk berobat, maka biaya itu tidak dibayar oleh pihak penyebab kerugian itu. Begitu juga jika ada manfaat positif, orang yang menerima manfaat itu tidak perlu membayar apa-apa. Jadi, tidak ada proses transaksi yang mengatur dampak tersebut. Ciri selanjutnya adalah bahwa eksternalitas bisa bersifat positif, bisa juga bersifat dari segi negatifnya. Yang dimana eksternalitas positif berarti dampaknya menguntungkan bagi pihak lain, sedangkan yang negatif itu merugikan. Berarti dampak yang menguntungkan dari pihak lain itu, sedangkan eksternalitas positif tadi menimbulkan kerugian atau efek buruk karena tidak tercermin dalam harga pasar. Kedua jenis eksternalitas ini sering kali menimbulkan ketidakadilan dan menjadi penyebab terjadinya kegagalan pasar. Untuk memudahkan kita memahaminya, di sini saya akan memberikan pandangan dari sisi negatif dan positifnya.
yang dimana eksternalitas negatif itu ketika contohnya ketika sebuah pabrik menghasilkan asap yang mencemari udara dan akhirnya mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Mereka yang terkena dampak sama sekali tidak terlibat dalam aktivitas produksi, tapi mereka harus menanggung kerugian berupa kesehatan yang menurun dan biaya pengobatan. Sedangkan dari contoh eksternalitas positif, misalnya seorang petani menanam banyak pohon di lahan miliknya. Pohon-pohon itu memberikan udara yang lebih segar, membuat lingkungan lebih sejuk, dan manfaatnya dirasakan oleh tetangga sekitar tanpa mereka harus membayar apapun. Jadi eksternalitas itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa dalam suatu kegiatan ekonomi dampaknya tidak berhenti pada pelaku saja. Ada pihak lain yang ikut merasakan efeknya, baik yang merugikan atau. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa eksternalitas itu sebenarnya memiliki dampak yang cukup besar dalam perekonomian dan seringkali menjadi penyebab terjadinya kegagalan pasar. Kenapa bisa disebut kegagalan pasar? Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa karena harga yang terbentuk di pasar itu tidak mampu mencerminkan biaya sosial atau manfaat sosial yang sebenarnya. Dengan kata lain, harga barang atau jasa yang menghitung biaya atau manfaat pribadi saja, padahal ada pihak lain di masyarakat yang ikut terdampak. Yang pertama itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa dampaknya. Yang pertama, dampak eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif itu muncul ketika suatu aktivitas ekonomi menghasilkan kerugian atau efek buruk bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat jauh lebih besar dibanding biaya pribadi yang dikeluarkan oleh pelaku kegiatan ekonomi. Sering disebut social cost lebih besar daripada private cost. Akibatnya, barang atau aktivitas yang merugikan tersebut cenderung diproduksi secara berlebihan karena pelaku ekonomi tidak perlu membayar kerugian yang mereka timbulkan. Contoh yang sering kita jumpai misalnya polusi udara dari pabrik. Tadi saya sudah jelaskan di awal tadi tentang asap pabrik yang mencemari, kebisingan dari kendaraan atau bandara, kemacetan lalu lintas, dan limbah industri yang mencemari sungai. Orang yang tidak ikut menikmati keuntungan ekonomi dari aktivitas itu tetap harus menerima risikonya, seperti kesehatan terganggu, biaya pengobatan meningkat, atau kualitas hidup menurun. Karena itu, eksternalitas negatif itu biasanya butuh campur tangan pemerintah, seperti pengawasan ketat, aturan lingkungan, atau pembebanan pajak agar dampaknya bisa dikendalikan. Yang kedua, dampak eksternalitas positif. Berbeda dengan yang negatif. Kalau yang eksternalitas positif itu terjadi suatu aktivitas memberikan manfaat kepada orang lain selaku pelaku utamanya, tetapi manfaat itu tidak dihitung dalam harga. Kondisinya adalah manfaat sosial lebih besar dibanding manfaat pribadi. Karena pelaku tidak mendapatkan imbalan dari manfaat tambahan itu, aktivitas bermanfaat tersebut justru akan diproduksi lebih sedikit daripada yang seharusnya. Contoh nyatanya di eksternalitas positif ini misalnya pendidikan yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, program vaksinasi yang mencegah penyebaran penyakit, dan riset dan inovasi teknologi yang membuka peluang baru. Atau seperti yang saya jelaskan tadi, penanaman pohon yang membuat lingkungan lebih sehat. Semua aktivitas itu memberi manfaat besar bagi masyarakat luas, tapi terkadang pelakunya tidak mendapat penghargaan atau keuntungan langsung. Karena itu pemerintah perlu memberikan subsidi, bantuan, atau insentif agar aktivitas tersebut meningkat dan manfaatnya lebih besar dirasakan semua orang. Kesimpulan dari dampak eksternalitas ini, kalau yang eksternalitas negatif tadi memerlukan pengendalian seperti aturan pajak atau sanksi untuk mengurangi dampak merugikannya. Sedangkan yang eksternalitas positif tadi justru membutuhkan dukungan dalam bentuk insentif atau subsidi supaya manfaatnya bisa semakin berkembang dan dirasakan masyarakat secara maksimal.
Nah, tadi saya sudah menjelaskan ciri-ciri eksternalitas. Sekarang lanjut ke jenis-jenis. Jenis-jenisnya ini tidak jauh dari ciri-ciri tadi sama pengertian dari eksternalitas tadi. Nah, di sini eksternalitas itu ada beberapa jenis yang membedakan berdasarkan sumber dampaknya. Apakah muncul dari proses produksi atau dari aktivitas konsumsi, serta apakah dampaknya bersifat merugikan atau menguntungkan pihak lain. Supaya lebih mudah dipahami, berikut penjelasannya lengkap dari masing-masing jenis eksternalitasnya. Nah, yang pertama itu eksternalitas produksi negatif. Eksternalitas produksi negatif itu terjadi ketika suatu kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku usaha menimbulkan kerugian bagi masyarakat di luar pihak yang melakukan produksi tersebut. Dalam kasus ini, biaya sosial yang ditanggung masyarakat jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh produsen. Dampak seperti ini biasanya muncul karena pelaku produksi mengabaikan efek lingkungan atau kesehatan dari proses bisnis mereka. Contoh sederhananya, misalnya limbah pabrik yang dibuang ke sungai, sementara masyarakat itu bergantung kepada sungai tersebut. Jadi bentuk negatifnya, jadi warga itu tidak bisa bergantung lagi pada sungai itu karena sungai itu sudah dicemari oleh air limbah pabrik tersebut. Nah, contoh lainnya seperti kebisingan bandara yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga yang tinggal di sekitar penerbangan. Mereka tidak ikut menikmati keuntungan dari operasi tersebut, tapi harus menanggung kerugiannya. Nah, yang kedua, eksternalitas produksi positif. Tadi sudah negatif, ini produksi positifnya. Berbeda dengan yang negatif tadi, eksternalitas produksi terjadi ataupun muncul ketika kegiatan produksi itu justru memberi manfaat tambahan bagi pihak lain tanpa mereka harus membayar apapun. Pihak ketiga, artinya pihak ketiga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut walaupun tidak ikut terlibat dalam proses produksinya. Contoh yang sering terjadi itu adalah peternak lebah yang secara tidak langsung membantu penyerbukan tanaman milik petani di sekitarnya. Tanpa perlu bekerja sama secara formal, keberadaan lebah itu meningkatkan hasil panen petani dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi lingkungan. Lanjut, jenis eksternalitas yang ketiga, yaitu eksternalitas konsumsi negatif. Eksternalitas konsumsi negatif itu muncul ketika kegiatan konsumsi seseorang menimbulkan kerugian bagi orang lain yang tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam kondisi ini, efek buruknya berpengaruh pada kesehatan, kenyamanan, atau keselamatan pihak lain. Contohnya, merokok di tempat umum yang membuat orang lain itu ikut menghirup asap rokok meskipun mereka tidak merokok. Dampaknya bisa mengganggu kesehatan, terutama anak-anak atau lansia. Contoh lainnya adalah pengguna kendaraan pribadi, di mana di situ penggunaan kendaraan pribadi secara berlebihan yang memperparah kemacetan dan menambah polusi udara sehingga merugikan masyarakat luas. Yang keempat dan yang terakhir itu eksternalitas konsumsi positif. Eksternalitas konsumsi positif terjadi ketika konsumsi atau tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam situasi seperti ini, manfaat sosial ini yang muncul lebih besar daripada manfaat pribadi yang diterima oleh individu. Contohnya, ketika seseorang melakukan vaksinasi, orang tersebut mendapat perlindungan untuk dirinya sendiri, tetapi pada saat yang sama ia juga menjaga orang lain agar tidak tertular penyakit. Ini menciptakan perlindungan bersama dan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Kesimpulan dari jenis-jenis ini, jadi pada dasarnya eksternalitas itu bisa muncul dari dua sisi, yaitu produksi dan konsumsi, dan masing-masing bisa berdampak positif atau negatif. Dampaknya bisa berupa manfaat atau kerugian yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Nah, terakhir di sini saya akan menjelaskan atau memberi pandangan kasus eksternalitasnya. Yang pertama, kasus eksternalitas dari sisi negatifnya.
Di sini kita akan membuat contoh seperti yang dijelaskan yang pertama itu, contohnya pencemaran industri tekstil. Kalau kita lihat konteksnya itu sebuah pabrik tekstil di daerah sungai menghasilkan limbah cair beracun yang dibuang langsung ke sungai tanpa pengelolaan. Nah, kalau dampaknya, yang pertama itu dampaknya masyarakat sekitar tidak dapat menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Dan dampak yang kedua itu ekosistem air itu rusak, ikan mati, petani juga tidak bisa mengairi sawah. Nah, analisisnya, biaya sosial ataupun kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat lebih besar dari biaya pribadi perusahaan. Nah, jadi solusi pemerintah harusnya itu yang pertama itu memberlakukan pajak lingkungan, mewajibkan IPAL atau kepanjangan IPAL itu instalasi pengelolaan air limbah, dan memberikan sanksi dan denda bagi pelanggar. Nah, lanjut kita ke kasus eksternalitas segi positifnya. Di sini kita buat contohnya pendidikan dan kesehatan. Dan dimana konteksnya itu seseorang menempuh pendidikan tinggi ya, atau mengikuti vaksinasi. Dampaknya, yang pertama itu pendidikan meningkat produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, vaksinasi melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit. Kalau analisisnya itu manfaat sosial itu lebih besar daripada manfaat pribadi. Namun, masyarakat cenderung mengeluarkan biaya misal karena manfaat eksternal itu tidak dihitung. Dan solusi pemerintah memberikan subsidi pendidikan dan vaksinasi gratis, mengadakan program beasiswa dan penyuluhan kesehatan. Lanjut, kasus eksternalitas di transportasi. Di sini kita buat kemacetan dan polusi. Konteksnya, banyaknya penggunaan kendaraan pribadi di kota besar. Dampaknya, meningkatkan polusi udara dan suara, menimbulkan kemacetan dan mengurangi produktivitas. Analisisnya, biaya sosial lebih tinggi dari biaya pribadi pengguna kendaraan. Dan solusi pemerintah di sini yaitu pengenaan pajak kemacetan, pengembangan transportasi publik yang efisien dan murah. Nah, jadi kesimpulan dari yang saya jelaskan dari awal tadi sampai ke kasus eksternalitas itu, bahwa eksternalitas itu menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi itu tidak selalu berdampak hanya pada pelaku pasar, tetapi juga pada masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintah perlu campur tangan untuk mengoreksi kegagalan pasar. Dapat dilakukan dengan pajak, subsidi, regulasi, atau pemberian insentif. Dan tujuannya adalah agar biaya dan manfaat sosial sesuai dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari mata kuliah ekonomi publik ini yang berjudulkan eksternalitas dalam ekonomi.